Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kak Dela. Kali ini kakak akan menemani teman-teman belajar IPA mengenai interaksi makhluk hidup. Nah, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat dimanapun dan kapanpun ya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Jadi kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup. Nah, interaksi adalah hubungan antar makhluk hidup. Siapa saja yang termasuk makhluk hidup? Yang termasuk makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kita juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, interaksi makhluk hidup itu ada banyak ya, banyak sekali. Yang akan dibahas di sini, yang pertama adalah mengenai simbiosis. Nah, simbiosis makhluk hidup ini adalah hubungan khas antar makhluk hidup. Jadi tidak semua makhluk hidup itu memiliki hubungan atau simbiosis yang sama, tapi ada hubungan khasnya antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, kita langsung saja. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, ada dua makhluk hidup yang saling berhubungan, menghasilkan simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya apa ya? Yuk kita coba lihat. Yang pertama, ada hubungan antara lebah dan bunga. Di sini kakak punya gambarnya ya. Nah, ada lebah dan bunga. Tadi simbiosisnya kan mutualisme, berarti keduanya untung. Apa ya untungnya? Yuk kita cek. Di sini lebah mendapatkan nektar dari bunga, atau lebah mendapatkan sari-sari makanan ya dari si bunga ini, karena bunga ini mengeluarkan nektar. Sedangkan si bunganya dibantu proses penyerbukan oleh lebah. Nah, untuk apa ya penyerbukan? Penyerbukan ini diperlukan untuk berkembang biakan, seperti itu ya. Nah, lebahnya untung nggak? Ya untung dapat sari-sari makanan atau nektar ya. Sedangkan si bunganya juga untung karena dibantu oleh lebah dalam proses penyerbukan. Jadi keduanya untung, makanya ini namanya simbiosis mutualisme. Kita lihat contoh yang lain. Ada kupu-kupu dan bunga. Di sini sama halnya dengan lebah dan bunga ya. Jadi si kupu-kupunya ini mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunganya mendapatkan atau dibantu proses penyerbukan oleh si kupu-kupu kayak gitu ya. Jadi dua-duanya diuntungkan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Di sini kakak punya contohnya lalat dan bunga rafflesia. Teman-teman tahu bunga rafflesia? Jadi bunga rafflesia itu tidak selamanya merugikan ya, tidak selamanya karena dia berbau. Jadi tidak disukai, tidak ya. Ternyata lalat malah suka kepada bunga rafflesia. Kenapa ya? Yuk kita cek. Di sini bunga rafflesia dibantu penyerbukan oleh lalat, sedangkan lalat mendapatkan makanan dari bunga rafflesia. Jadi lalat malah untung ya, karena dia mendapatkan makanan dari bunga rafflesia. Sedangkan rafflesia juga diuntungkan oleh lalat karena ya tadi dibantu proses penyerbukan. Jadi lalat dan bunga rafflesia ini hubungannya adalah simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Lanjut ya. Nah, contoh selanjutnya di sini kakak punya bakteri Rhizobium sp dan kacang polong. Kita cek gambarnya. Oke, ini ya. Nah, jadi di sini itu ada bakteri yang tidak terlihat karena sangat kecil ya. Nah, apa hubungannya di sini? Bakteri Rhizobium sp mendapatkan makanan dari tanaman kacang polong. Bakteri ini juga membantu menyuburkan tanah untuk hidup kacang polong. Jadi kacang polongnya untung karena si tanahnya subur nih oleh si bakteri, dan bakterinya juga mendapatkan makanan dari tumbuhan kacang polong tersebut. Kayak gitu ya. Selanjutnya di sini ada semut rangrang dan tumbuhan. Semut rangrang itu semut yang merah yang besar-besar ya. Nah, semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan. Jadi dia numpang membuat sarang ya. Sedangkan tumbuhan dilindungi dari serangan hama. Jadi kalau ada hama yang mau mendekat atau parasitnya ya, nah nanti itu diserang oleh semut rangrang ini. Jadi semut rangrangnya untung mendapatkan tempat untuk membuat sarang, sedangkan si tanamannya juga malah dijagain oleh semut rangrang tersebut, seperti itu ya. Selanjutnya ada burung pelatuk dan semut. Di sini burung pelatuk untungnya karena telurnya dilindungi oleh semut, sedangkan semutnya juga akan dilindungi oleh burung pelatuk dari serangan
predator yang ingin memakan semut tersebut gitu ya. Selanjutnya ada zebra dan burung oxpecker. Nah ini ya, burung oxpecker itu burung-burung kecil nih yang ada di badannya zebra. Coba menurut teman-teman apa hubungannya? Nah di sini zebra itu ternyata punya kutu di badannya. Jadi nih, zebra dibantu karena rasa gatal akibat kutu berkurang. Kenapa? Karena burung oxpectornya makanin kutunya zebra. Jadi zebranya udah nggak gatal lagi. Jadi si kutunya udah dimakanin. Nah, sedangkan si burung oxpectornya ya jelas-jelas dia dapat makanan, yaitu kutu dari zebra. Ini harusnya zebra bukan kerbau ya. Jadi zebranya jadi nggak gatal, sedangkan burung oxpectornya jadi mendapatkan makanan. Itu hubungannya saling menguntungkan atau tadi simbiosis mutualisme. Selanjutnya yang mirip banget dengan hubungan tadi ada kerbau dan burung jalak. Nah sama halnya dengan zebra, kerbau juga di badannya ada kutu, dimakanin oleh burung jalak, sehingga nih burung jalaknya mendapatkan makanan, sedangkan kerbaunya tidak gatal karena kutunya dimakanin oleh burung jalak gitu ya. Ada buaya dan burung plover. Kalau buaya dan burung plover ini, buayanya itu dibantu karena kan di gigi buaya itu ada sisa-sisa makanan. Nah, burung plover dia hinggap di mulutnya buaya untuk makanin sisa makanan ini gitu ya. Jadi si burung plovernya nggak akan dimakan karena dia membantu buaya membersihkan giginya gitu. Burung plovernya dapat makanan, jadi dua-duanya untung. Selanjutnya ada ikan badut dan anemon laut. Ikan badut, nah ini ikan badutnya warna orange ya. Sedangkan anemon laut itu tempat hidupnya. Jadi ikan badut itu memakan parasit berbahaya pada tubuh anemon laut. Jadi anemon lautnya bersih. Sedangkan si anemon lautnya dilindungi dari serangan predator kayak gitu ya. Nah, ikan badutnya dapat makanan dan dilindungi juga gitu. Itu hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Oke, kita lanjutkan. Ada semut dan kutu daun. Nah, di sini semut nih, kutu daun yang hijau-hijau ini ya, yang hijau-hijau muda ini. Nah, semut akan mendapatkan zat gula dari kutu daun. Sedangkan kutu daun akan dilindungi oleh semut dari serangan predator. Jadi kutu daun ini ya, dia akan memproduksi gula yang berfungsi untuk atau sebagai makanan di semut ini, si semut. Nah, tapi si semutnya jadi melindungi kutu daun supaya si kutu daunnya tidak dimangsa oleh predator. Itu hubungannya juga saling menguntungkan. Selanjutnya ada kantong semar dan kelelawar berbulu wolnya. Di sini kantong semar akan mendapatkan makanan dari kotoran kelelawar yang tinggal di dalamnya. Jadi kelelawar itu akan tidur di kantong semarnya ya. Dia akan meninggalkan kotoran. Nah, kotorannya ini membantu proses penyerbukan kantong semar. Sedangkan si kantong semarnya akan melindungi kelelawar dari sinar matahari ketika sedang tidur di siang hari. Jadi dua-duanya untung ya. Kelelawarnya dapat tempat tidur di dalam kantong semar. Kantong semarnya mendapatkan kotoran kelelawar untuk proses penyerbukan seperti itu ya. Selanjutnya ada rayap dan flagellata. Flagellata ini adalah bakteri yang hidup di dalam perutnya rayap. Flagellata mendapatkan makanan dari rayap dan flagellata mengeluarkan enzim yang dapat membantu rayap mencerna kayu. Ya, jadi dua-duanya saling diuntungkan, saling menguntungkan. Oke, selanjutnya, nah tadi ya itu adalah beberapa contoh hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan seperti itu ya. Nah, yang kedua ada simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme ini adalah hubungan makhluk hidup yang satu untung dan yang lainnya merasa rugi. Jadi ada yang rugi di sini ya. Kita langsung saja ke contohnya. Oke, di sini contohnya itu ada cacing pita dan usus manusia. Nah, cacing pita di usus kita itu ya seperti ini teman-teman. Jadi cacingnya memang kurang kelihatan, kecil sekali ya. Nah, kenapa ya dia merugikan manusia? Kita cek. Nih, karena cacing pita ini mendapatkan makanan, dianya mah untung dapat makanan, tapi manusia itu dirugikan. Karena sari-sari makanan yang manusia makan itu terambil oleh cacing pita. Makanya kita sering mendengar ya ada penyakit cacingan. Kenapa dia makannya banyak tapi kok
nggak gendut-gendut gitu atau nggak berisi-berisi badannya. Kenapa? Karena cacingan. Katanya cacingan itu apa sih? Berarti dia di dalam ususnya terdapat cacing pita yang makan sari-sari makanan. Makanya si orang itu banyak makan tapi nggak gemuk-gemuk, karena makanannya itu tadi dimakan oleh cacing pita, sari-sarinya ya gitu. Jadi manusianya rugi, cacing pitanya malah untung, seperti itu ya. Kita lanjut. Yang kedua ada kutu dan rambut. Nah, kutu ini ternyata bukan hanya ada di rambut manusia, bisa juga ada di hewan ya. Kayak tadi kerbau sama zebra ya. Kutunya apa? Kutunya mendapat untung karena dia dapat makanan dari darahnya. Sedangkan rambutnya mau manusia atau hewan dia merasa rugi. Karena ya ini, manusia atau hewan merasa rugi karena digigit kutu, dan juga kalau digigit kutu itu rasanya sangat gatal gitu ya. Jadi yang untungnya kutu dan yang ruginya manusia atau hewan, seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, ada nyamuk dan kulit. Sama ya kayak kutu tadi, nyamuk juga sama, mendapat keuntungan makanan, sedangkan manusia atau hewannya akan merasa rugi karena digigit nyamuk dan merasa gatal. Oke, selanjutnya ada tali putri dan inangnya. Kalau teman-teman pernah melihat di tanaman-tanaman ada kayak mie ya, warnanya kuning kayak gini, ini namanya tanaman tali putri. Jadi tanaman ini sebenarnya merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Kenapa merugikan? Nah, tanaman yang kuning ini atau tali putri ini, dia akan menghisap sari-sari makanan atau sari-sari tumbuhan yang ditumpanginya. Nah, tumbuhan inangnya lama-kelamaan akan mati karena sari-sarinya ini sudah dimakan. Tapi kalau sari-sari inangnya mati, tali putrinya juga lama-lama akan ikut mati kayak gitu karena udah nggak ada makanan. Jadi tumbuhan inangnya mati, tali putrinya juga lama-lama mati. Tapi di sini tali putrinya untung karena dapat makanan, sedangkan inangnya akan merugi, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya ada benalu dan inangnya. Nih, inangnya itu apa sih? Inangnya itu adalah, inang itu tumbuhan yang ditumpangi kayak gitu ya. Nih, benalu mengambil air dan unsur hara dari tanaman inang, sedangkan sari-sari makanan tanaman inang akan terambil. Jadi yang ruginya ya tanaman inang ya, benalunya mah untung kayak gitu. Dan benalu itu bisa berpindah kalau misalkan inangnya sudah mati gitu. Nah, yang selanjutnya setelah benalu dan inangnya ada simbiosis antara Rafflesia dan inangnya. Kak, tadi Rafflesia kok simbiosisnya mutualisme? Iya, kalau Rafflesia dan lalat itu hubungannya mutualisme, saling menguntungkan. Tapi kalau Rafflesia dan tumbuhan lain itu hubungannya parasitisme. Jadi yang satunya untung, yang satunya rugi. Yang mana yang untung? Kita cek. Rafflesia mengambil sari-sari makanan, sedangkan tumbuhan inangnya merasa rugi. Oh, jadi yang untung ya Rafflesia. Tumbuhan inangnya merasa dirugikan karena makanan atau sari-sari makanannya terambil. Selanjutnya ada simbiosis antara lalat buah dan buah. Nah, lalat akan mendapatkan makanan, sedangkan buahnya lama-lama akan busuk. Jadi malah nggak bisa dimakan ya, nggak bisa digunakan buahnya karena sudah membusuk oleh lalat buah gitu. Itu adalah beberapa contoh simbiosis parasitisme ya. Sebetulnya masih banyak sekali. Teman-teman nanti bisa lebih mengeksplor lagi contoh-contohnya ya. Jadi hubungan parasitisme itu adalah simbiosis atau hubungan khas yang satu untung dan yang satu lagi rugi, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan makhluk hidup yang satu untung dan yang lainnya merasa biasa saja. Jadi yang lainnya mah ada atau tidak adanya makhluk hidup tersebut ya hidupnya tidak akan terganggu, biasa aja gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama ada sirih dan inangnya. Oke, tadi ya inangnya itu adalah makhluk hidup yang ditumpangi. Nah, teman-teman pasti udah pernah lihat dong sirih ya, ada sirih merah, sirih hijau dan sebagainya. Nah, sirih mengikuti tanaman inangnya. Jadi sirih itu hidupnya
melilit gitu ya ke tanaman inangnya. Untuk apa? Karena biar si sirih ini memperoleh sinar matahari. Sedangkan tanaman yang ditumpanginya tidak akan memperoleh apapun. Jadi adanya sirih atau tidak adanya sirih tidak akan merugikan bagi dia dan tidak akan menguntungkan, biasa saja gitu ya. Dia tidak akan terpengaruh. Yang selanjutnya ada bunga anggrek dan inangnya. Inangnya di sini pohon mangga ya. Sama seperti tadi ya, daun sirih, anggrek ini akan menempel di pohon mangga untuk memperoleh sinar matahari, sedangkan tanaman yang ditumpanginya tidak memperoleh apapun ya. Kayak gitu. Selanjutnya tumbuhan paku dan pohon jati. Sama ini juga ya, tumbuhan pakunya nempel ingin memperoleh sinar matahari, sedangkan yang pohon jati atau yang ditumpanginya ini tidak memperoleh apapun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ada juga nih antara hewan. Ada ikan remora dan ikan hiu, atau bisa juga dengan ikan pari, pokoknya ikan-ikan yang besar ya. Nah, kenapa ini? Coba lihat. Ikan remora atau ikan-ikan yang kecil ini akan mendapatkan sisa-sisa makanan dan mendapat perlindungan dari yang ingin memakannya. Sedangkan si hiunya tidak memperoleh apapun. Jadi adanya ikan remora ini ya hiu biasa saja gitu ya, tidak terganggu. Dan kalau ikan remoranya juga tidak mengikuti, ya udah hiunya bisa berjalan sendiri gitu ya. Jadi tidak memperoleh apapun, seperti itu. Yang untungnya ikan remora. Selanjutnya ada ikan gobi dan bulu babi. Ikan gobi itu yang seperti ini, yang kecil ya, kayak nih ikan-ikan yang putih ini. Nah, ikan gobi juga sama, akan mendapatkan perlindungan dari predator atau dari ikan-ikan yang ingin memangsa ikan-ikan kecil karena takut sama si bulu babi. Tapi bulu babinya tidak mendapatkan apapun gitu. Yang selanjutnya ada udang dan teripang atau timun laut ya. Nah, di sini juga udang mendapatkan sisa-sisa makanan dari teripang, sedangkan teripang tidak memperoleh apapun. Nah, itu adalah beberapa contoh simbiosis komensalisme. Sebetulnya ada satu lagi simbiosis, yaitu simbiosis amensalisme. Kalau amensalisme itu simbiosis yang satu rugi, yang satu biasa saja. Contohnya itu seperti padi dan gulma. Nah, padi itu akan merasa rugi karena adanya si gulma. Karena gulma itu bisa membuat padinya mati kayak gitu. Nah, gulmanya tidak akan merasa rugi dan untung dia biasa saja gitu ya. Ada juga tanaman walnut dan tanaman di sekitarnya. Tanaman walnut akan mengeluarkan zat yang bisa membuat tanaman yang lain mati, sedangkan walnutnya tidak merasa rugi atau tidak juga merasa untung. Itu simbiosisnya amensalisme gitu ya. Jadi tadi ada 4 simbiosis, kita ulang dulu. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua ada simbiosis parasitisme, yang satunya merasa untung dan yang lainnya malah dirugikan. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yang satunya untung, yang satunya biasa saja. Dan yang terakhir ada simbiosis amensalisme, yaitu yang satunya rugi, yang satunya biasa saja. Oke teman-teman, itu untuk hubungan atau interaksi yang pertama, yaitu simbiosis. Kita lanjutkan di hubungan yang kedua. Nah, hubungan yang kedua ini interaksi yang kedua ini berhubungan dengan penggolongan hewan berdasarkan makanan. Jadi di sini kakak mau ngingetin dulu nih. Hewan-hewan ini bisa digolongkan berdasarkan makanannya. Apa saja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama ada hewan herbivora. Pasti teman-teman udah pernah dengar ya, hewan herbivora. Nah, herbivora di sini adalah hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Yang kedua ada hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Yang ketiga ada omnivora, pemakan segala. Nah, pemakan segala di sini bukan hewan-hewan yang memakan batu, kayu misalkan ya, besi apa, bukan. Segala di sini berarti hewannya itu memakan tumbuhan bisa, daging bisa ya. Sebetulnya manusia juga tergolong ke dalam makhluk hidup omnivora karena bisa makan tumbuhan atau yang sayur-sayuran seperti itu dan daging-dagingan gitu ya. Tapi di sini kita akan membahas hewan-hewan. Oke, kita lihat contohnya. Yang herbivora ini contohnya kayak domba, kambing, kelinci, kerbau, dan sapi. Sedangkan yang karnivora, pemakan daging, contohnya harimau, singa, macan, buaya. Jadi dia khusus makan daging ya. Ada juga hewan omnivora nih, contohnya seperti tikus, bebek, rakun, gorila. Sebetulnya monyet ya, babi, terus ayam juga sebetulnya termasuk omnivora. Tapi apakah teman-teman tahu ada hewan-hewan lain yang termasuk ke dalam golongan selain 3 ini? Ada apa saja?
ada sanguivora, insektivora, dan fruktivora. Sanguivora adalah hewan-hewan pemakan darah. Contohnya apa? Nyamuk, lintah, seperti itu. Ada juga insektivora, ada hewan-hewan pemakan serangga seperti cicak ya, bisa ya. Nah, kayak gitu. Ada juga fruktivora. Kalau fruktivora itu adalah hewan-hewan yang memakan buah. Contohnya seperti kelelawar. Ada kelelawar yang hanya memakan buah saja. Itu adalah penggolongan hewan. Oh iya teman-teman, kakak mau ingetin juga nih. Nah, hewan-hewan ini memiliki ciri-ciri. Kalau herbivora, dia bentuk giginya itu biasanya hanya memiliki gigi seri, gigi yang di depan saja karena dia makannya tumbuhan. Kalau karnivora adalah hewan-hewan yang giginya itu taring atau yang tajam ya. Sedangkan omnivora ini ada gigi taring dan gigi seri. Ya kayak kita manusia ya, ada gigi taringnya dan juga ada gigi serinya karena bisa makan daging dan makan tumbuhan. Itu ciri-cirinya. Oke, sekarang kakak mau menjelaskan mengenai rantai makanan. Nah, rantai makanan di sini adalah peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Di sini kakak udah menyiapkan ada skema rantai makanan. Skema rantai makanan di sini ada produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, bisa ya, konsumen 4, konsumen 5, pokoknya terakhirnya adalah pengurai. Nah, siapa saja yang menjadi produsen? Produsen itu kan berarti yang memiliki makanan ya, yang bisa membuat makanan, yaitu tumbuhan-tumbuhan hijau. Karena dia mah tidak perlu makan dari orang lain, karena dia bisa memproduksi makanan sendiri lewat proses fotosintesis. Nah, selanjutnya tumbuhan hijau atau produsen ini akan dimakan oleh konsumen 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen 1 ini adalah hewan-hewan herbivora dan omnivora karena yang makan tumbuhan ya. Konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 2 di sini yang berperan sebagai konsumen 2 di sini adalah hewan karnivora dan omnivora. Kalau ada konsumen 3 ya berarti sama, yang berperannya karnivora dan omnivora dan seterusnya hingga terakhir menjadi pengurai. Yang menguraikan hewan-hewan yang mati adalah jamur dan bakteri, seperti itu ya. Jadi akan terus mengulang menjadi sebuah rantai makanan kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kakak punya beberapa contoh rantai makanan. Yang pertama nih, ada contoh rantai makanan di lingkungan sawah. Nah, yang menjadi produsen di sini adalah ini ya. Apa coba kalau di sawah ini? Namanya apa? Padi ya. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati menjadi pengurai tadi ya. Nah, di sini ada berapa konsumen coba? Konsumen 1-nya tikus, konsumen 2-nya ular, konsumen 3-nya elang. Jadi ada 3 konsumen. Produsennya adalah padi dan pengurainya adalah jamur. Yang kedua, contoh yang kakak punya di sini ada di lingkungan laut. Nah, kalau di lingkungan laut yang menjadi produsennya adalah fitoplankton. Kemudian fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh paus bergigi mati menjadi pengurai. Pengurainya di sini adalah jamur, bisa juga bakteri ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya ini ada di lingkungan kebun. Nah, contohnya nih yang berperan sebagai produsennya adalah sayuran. Sayuran dimakan ulat dimakan burung dimakan kucing mati oleh bakteri. Nah, bakteri ini akan membantu tumbuhan ini akan tumbuh. Seperti itu kan terus siklusnya itu berulang, makanya disebut rantai makanan ya. Dan terakhir ini ada di lingkungan atau di hutan. Nah, di hutan yang sebagai produsennya adalah rumput, kemudian dimakan oleh kelinci dimakan oleh serigala dimakan oleh harimau mati menjadi pengurai. Seperti itu ya, akan terus berulang. Nah, si jamur ini akan membantu rumputnya tumbuh dimakan oleh kelinci terus aja seperti itu, akan berulang menjadi sebuah rantai makanan. Paham ya teman-teman?
Oke, kalau seperti itu kita lanjutkan ke jaring-jaring makanan. Ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Sebetulnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini masih berhubungan karena jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan, atau bisa dibilang jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan. Nah, contohnya di sini Kakak langsung ya. Nih, ceritanya kan ini tadi ya di ekosistem sawah ini ya. Nah, di sini sawah padi dimakan sama tikus, tapi ternyata padi ini tidak hanya dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh belalang dan juga bisa dimakan oleh ulat. Nah, seperti itu. Jadi dari satu produsen bisa dimakan oleh beberapa konsumen satu. Setelah itu konsumen satu bisa dimakan oleh beberapa konsumen dua. Jadi di sini ada banyak rantai makanan yang terbentuk. Bisa juga produsennya lebih dari satu ya. Nah, jadi si konsumen satunya bisa juga memakan dua produsen seperti itu. Jadi jaring-jaring makanan itu gabungan dari rantai makanan. Nanti teman-teman bisa nih melihat panahnya. Misalkan rantai makanan yang terbentuk pertama dari padi, kemudian ke tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan oleh siapa ini? Oh, di sini berakhir di ular ya. Atau bisa juga dari padi, padi dimakan tikus, tikus langsung dimakan elang boleh. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Bisa juga padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang ya. Jadi ini adalah beberapa rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan yang Kakak contohkan seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa lihat nih, oh ternyata si tikusnya dia berperan sebagai konsumen berapa. Kalau dia langsung makan produsen berarti konsumen satu. Teman-teman tinggal lihat panahnya aja. Di sini berarti tikusnya konsumen satu, ularnya konsumen dua. Atau bisa juga nih ya, elang nih ternyata berperan sebagai konsumen berapa aja. Kalau dari tikus dia konsumen 2. Tapi kalau dari ulat nih dia sebagai konsumen 3. Jadi teman-teman tinggal cek panahnya ada berapa. Oke teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan mengenai interaksi atau hubungan antara makhluk hidup. Kita review tadi hubungan yang pertama ada simbiosis. Kemudian yang kedua ada rantai makanan digolongkan ya tadi berdasarkan hewan digolongkan berdasarkan makanannya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar mengenai jaring-jaring makanan, yaitu gabungan dari beberapa rantai makanan seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk penjelasan kali ini sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.